love me. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Hai, selamat datang di channel saya, Giovanna Carya Mulyana. Di sini saya akan membagikan sebuah materi tentang huruf miring dan huruf tebal. Oke, biar tidak terlalu lama, kita langsung saja ke pembahasannya. Topik yang pertama ada huruf miring. Apa itu huruf miring? Huruf miring adalah huruf yang tercetak miring. Dalam terminologi tipografi disebut italik. Huruf italik ini biasanya digunakan untuk memberikan penekanan pada sebuah kata. Di samping itu, huruf-huruf ini juga dipakai untuk menunjukkan istilah atau kata yang berasal dari bahasa asing. Penggunaan huruf miring ini harus sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Panduan penggunaan huruf miring beserta contohnya. Berikut adalah penggunaan huruf miring berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015, tanggal 26 November 2016 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Yang pertama, ada huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Contohnya, saya sudah membaca buku Laskar Pelangi karangan Andrea Hirata. Berita itu muncul dalam surat kabar Bali Pos. Pusat Bahasa 2011. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa, edisi keempat, cetakan kedua, Jakarta Gramedia Pustaka Utama. Bagian-bagian yang di garis miring ini sesuai dengan aturan huruf miring yang pertama ini. Kemudian lanjut, yang kedua, huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Contohnya, huruf pertama kata abad adalah A. Huruf terakhir kata buku adalah U. Pada bab ini tidak membahas pemakaian huruf kapital. Dia tidak menipu tetapi ditipu. Buatlah kalimat dengan menggunakan ungkapan rendah hati. Di lingkungan rumah sakit dilarang merokok. Kemudian yang ketiga, ada huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Contohnya, politik divide et impera pernah merajalela di negeri ini. Nama ilmiah buah apel adalah Malus domestica. Weltanschauung bermakna pandangan dunia. Upacara melasti rutin dilakukan setahun sekali. Oke, kita dari aturan tersebut memiliki beberapa catatan. Yang pertama, nama diri seperti nama orang, lembaga, atau organisasi dalam bahasa asing atau bahasa daerah tidak ditulis dengan huruf miring. Yang kedua, dalam naskah tulisan tangan atau mesin tik, bukan komputer, bagian yang akan dicetak miring ditandai dengan garis bawah. Yang ketiga, kalimat atau teks berbahasa asing atau berbahasa daerah yang dikutip secara langsung dalam teks berbahasa Indonesia ditulis dengan huruf miring. Oke, kita masuk ke contoh kasus. Yang pertama, contohnya untuk huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Misalnya, nama ilmiah dari jagung itu adalah zeamais. Seharusnya kata zeamais ini menggunakan huruf miring karena merupakan nama ilmiah. Kemudian, huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Misalnya saja, dia sudah membaca buku Marmut Merah Jambu, karya Raditya Dika. Seharusnya judul buku tersebut menggunakan huruf miring. Jadi Marmut Merah Jambu itu menggunakan huruf miring. Contoh kasus yang kedua. Pada gambar ini terlihat kata Bank Perkreditan Rakyat dan fungsi utama BPR itu dicetak miring. Seharusnya itu tidak perlu, karena cukup menggunakan huruf kapital saja untuk yang Bank Perkreditan Rakyat. Yang fungsi utama BPR ini juga tidak perlu menggunakan huruf miring. Oke, kita kembali dulu ke home untuk membahas materi yang kedua, yaitu huruf tebal. Apa itu huruf tebal? Menurut KBBI, huruf tebal adalah huruf yang dicetak tebal atau berat. Huruf tebal ini biasa disebut dengan fat, tetapi kita lebih sering menyebutnya dengan bold.
Panduan penggunaannya berikut adalah penggunaan huruf tebal berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015, tanggal 26 November 2016, tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Aturan yang pertama adalah huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Contohnya, kata et dalam ungkapan divide et impera berarti dan. Suku kata logi pada kata psikologi menunjukkan suatu keilmuan yang dipelajari. Dalam hal ini berhubungan dengan perilaku kejiwaan manusia. Yang kedua, huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan, seperti judul buku, bab, atau subbab. Contohnya seperti 1.1 latar belakang, 1.2 rumusan masalah, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan seterusnya. Oke, kita masuk ke contoh kasusnya saja ya. Pertama, contoh kasus yang pertama, misalnya dalam menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Kata ika pada semboyan Bhinneka Tunggal Ika berarti itu. Seharusnya kata ika tersebut menggunakan huruf tebal. Jadi yang benar adalah seperti yang di bawah ini. Kemudian yang contoh kasus kedua, huruf tebal. Ini gambarnya saya ambil dari Google. Ada salah satu contoh surat resmi. Pada tengah-tengah paragraf terdapat kata rapat bagi siswa baru. Seharusnya itu tidak perlu dicetak tebal. Kemudian contoh kasus yang ketiga. Bagian yang saya tandai ini seharusnya menggunakan huruf tebal, tetapi di sini tidak digunakan. Seperti itu. Oke, sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih.